A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalawatullahi wa salamuhu ala khatimil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Rasulin Amin wa ala alihi wa sahabatihi sabirina wa ummatihil mu'minin amma ba'du. Ayah bunda dan abang kakak yang dimuliakan Allah, dalam kehidupan ada dua hal berbeda yang silih berganti. Dua hal tersebut adalah kesenangan dan kesusahan. Bahkan menurut beberapa orang, hidup itu indah karena ada perbedaan tersebut. Bayangkan kalau orang senang terus atau susah terus, tentu bukan sesuatu yang indah. Ketika kita senang, maka kita diharapkan ingat ketika dulu pernah susah. Dan ketika kita susah, ingatlah bahwa suatu saat akan ada kesenangan. Hal ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah Surat ke-94 ayat 5 dan 6. Namun hal terpenting yang perlu diperhatikan adalah sikap manusia ketika menghadapi kedua hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa nabi janibihi wa idza massahu syarru kana ya'usa. Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya berpalinglah dia dan membelakang dengan sikap yang sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Quran Surat Al-Isra Surat ke-17 ayat 83. Tuh, menurut ayat ini, biasanya seseorang ketika diberi kenikmatan, ia akan cenderung menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan bahkan jadi sombong. Namun ketika ditimpa kesusahan, ia akan berputus asa. Ini cocok banget buat kita introspeksi diri. Memang betul firman Allah, siapapun orangnya termasuk kita, biasanya suka lupa diri atau bahkan congkak ketika mendapat kesenangan. Yang tadinya rajin sholat, gara-gara dapat rezeki banyak karena menang arisan, malah jadi malas. Yang tadinya kalem, terus tiba-tiba dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, entah naik pangkat atau yang lainnya, tiba-tiba berubah jadi sombong. Banyak orang macam gini. Mungkin kita juga pernah mengalaminya, iya enggak? Terus kadang ketika ditimpa musibah, kebanyakan orang cenderung putus asa. Misalnya dililit hutang atau usahanya bangkrut, pelariannya malah ke bunuh diri. Seperti yang diberitakan di TV-TV itu, gara-gara gak bisa nyicil angsuran utangnya ke bank, seseorang pengusaha nekat bunuh diri. Padahal bunuh diri gak bisa nyelesain masalah. Masa iya setelah bunuh diri terus pihak bank tiba-tiba maafin dan ikhlasin utangnya? Kan enggak.
Malahan orang yang ditinggalnya, baik istri, anak, atau saudaranya, yang malah dibebani. Udah ditinggal mati sama orang yang mungkin dicintai, malah jadi pengganti untuk nutup utang. Ayah bunda dan abang kakak yang dirahmati Allah, sebagai muslim yang beriman, mestinya punya sikap yang tepat dalam menghadapi kesenangan dan kesusahan. Ketika diberi kesenangan, janganlah sampai lupa diri, karena bisa jadi kesenangan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ujian, atau sebaliknya, ketika ditimpa kesusahan, janganlah berputus asa, apalagi sampai bunuh diri. Lagi-lagi bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menguji seberapa kuatkah keimanan hambanya. Bersyukur adalah salah satu bentuk sikap yang direkomendasikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi-Nya. Ketika seorang muslim yang beriman diberi kesenangan, kenikmatan, dan semacamnya, karena dengan bersyukur bisa jadi kesenangan atau kenikmatan yang diberikan akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana difirmankan dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, ayah bunda dan abang kakak sekalian, ini adalah janji Allah. Dan ingat, Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Sebaliknya, ketika ditimpa kesusahan atau musibah, janganlah sampai berputus asa, apalagi bunuh diri, melainkan kita harus tetap bersyukur dan bersabar. Lah kok ditimpa musibah malah bersyukur? Jangan salah dan prasangka buruk dulu. Di balik kesusahan atau musibah yang menimpa tersimpan segudang bahkan lebih hikmah kebaikan. Misalnya, tiba-tiba kita diberi sakit yang cukup parah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak perlulah kita mengeluh, berputus asa, karena kalau kita gali secara mendalam, dengan sakit yang diderita ternyata sebenarnya dosa kita sedang dikurangi. Dan dengan sakit yang diderita, seorang muslim yang beriman akan bisa lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mungkin ketika sehat seseorang kerjaannya cuma ngegosip, tapi ketika sakit, jangankan buat ngegosip, buat ngomong pun malasnya minta ampun. Karena itu, baik senang maupun susah, bersyukur merupakan perilaku yang tepat bagi seorang muslim. Selain bersyukur, ketika mendapatkan kesusahan atau musibah, ternyata seorang muslim dianjurkan untuk bersabar. Bersabar tidak sama dengan putus asa. Dalam bersabar itu ada usaha, tapi kalau putus asa itu nggak ada usaha. Ayah bunda dan abang kakak yang dimuliakan Allah, kembali kepada sikap manusia yang jika mendapat kebahagiaan seperti yang tertera dalam surat Al-Isra ayat 83 tadi, jika mendapatkan kesenangan, maka dia memiliki dua kecenderungan, yaitu berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sombong terhadap manusia. Jika kesuksesan terjadi pada orang yang tidak beriman, maka akan memperkuat keyakinannya bahwa tidak perlu percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk meraih kesuksesan, mereka akan mencibir kaum muslim yang rajin sholat, tapi kehidupannya masih miskin.
Sedangkan jika keberhasilan diberikan pada orang munafik, mereka akan berkata, ngapain sholat? Toh meski nggak sholat pun saya masih bisa dapat rezeki dari Allah. Na'udzubillah min zalik. Memang Allah Subhanahu wa ta'ala dalam melimpahkan rezeki pada setiap manusia di dunia ini tanpa pandang bulu apakah mereka beriman atau tidak, apakah mereka muslim atau bukan, apakah mereka putih atau hitam. Karena itu bagi seorang muslim, keberhasilan masih membuat dia melaksanakan sholat dan ibadah lain. Tapi ada hal lain yang mungkin tidak kalah bahayanya, yaitu adanya perasaan sombong terhadap apa yang didapatkannya. Apa sombong itu? Rasulullah SAW pernah bersabda, al-kibru batrul haqqi wa ghamtus nas. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Hal ini yang sering sulit untuk dihindari. Orang yang sukses terkadang sulit untuk menerima kebenaran yang disampaikan oleh orang lain, apalagi dari orang yang lebih muda, lebih miskin, atau lebih rendah derajatnya. Penolakan kebenaran tersebut biasa dibarengi dengan merendahkan orang lain, karena dia menganggap dialah yang lebih tinggi, lebih berhasil, dan lebih berkuasa. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan memang kita harus siap dalam setiap kondisi, seperti yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab. Kalaulah sabar dan syukur itu ibarat dua ekor unta, maka aku tidak peduli unta mana yang aku kendarai. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ada kesalahan dan kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.